Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tadi lihat Intan nih, pagi-pagi bener udah datang, dia datang sekolah ya. Sekarang coba Intan ya, baca doa pimpin teman-temannya. Baca doa dulu. Adalah teman-temanku, sebelum belajar marilah kita terlebih dahulu berdoa. Doa dimulai. Baik, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita,
Kita nyanyikan lagi lagu wajib. Hari ini lagu wajib yang dipersiapkan adalah judulnya Tanah Airku. Berdiri anak ya, kita nyanyi dan hikmat. Yuk, berdiri ya. Ibu mau mengecek kehadiran anak-anak ibu hari ini. Ternyata anak ibu hari ini hadir semua ya. Alhamdulillah, tidak ada yang tidak hadir, tidak ada yang tidak yang absen. Semuanya hadir ya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, tolong meja kursinya dirapikan, nak. Diluruskan, dirapikan ya. Nancy berdiri dulu, nak. Dirapikan ini. Ini ya. Bajunya dirapikan juga. Karena bajunya sudah masuk dalam. Lido sudah ya. Sudah baik. Sudah rapi semua nih. Udah cantik dan ganteng ya. Berarti sudah siap menerima ilmu dari Nabi hari ini. Sekarang Ibu akan membagikan materi ajar kita hari ini. Dibaca ya. Sama buku siswanya juga Ibu. Sudah dapat semua materi ajarnya, nak? Sudah. Sekarang Ibu mau nanya sama kalian. Tadi siapa yang datang ke sekolahnya bersepeda? Datang ke sekolahnya pakai sepeda? Oh, Fadil ya, Rido. Siapa lagi namanya? Ini Arum, Relva. Tadi yang datang ke sekolahnya berjalan kaki? Rizka ya, Messi sama Rizky. Yang lainnya ada pakai sepeda, ada yang diantar ya. Baik. Tema 1, subtema 2, pembelajaran ke-1. Melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin ya. Kira-kira hari ini kita belajarnya untuk apa ya? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu untuk menyebutkan aktivitas yang memanfaatkan
aktivitas yang memanfaatkan kerja organ gerak pada manusia, kemudian menemukan contohnya, contoh aktivitas yang memanfaatkan alat gerak, organ gerak, kemudian menganalisis aktivitas yang memanfaatkan organ gerak, kemudian menganalisis aktivitas yang memanfaatkan organ gerak. Yang kedua, kalian akan menyebutkan ide pokok pada suatu teks bacaan, kemudian menambahkan, menemukan, dan menyimpulkannya. Untuk membakar semangat anak-anak ibu, sekarang ibu minta teriakan yang kayak kemarin ya. Kelas 5 Go, 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 semangat! lagi ya. Kelas 5 Go, 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 semangat! Kelas 5 Go, 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 semangat! Sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita. Baca, coba lihat, baca dan dilihat di materi ajar dan powerpoint yang sudah ibu siapkan. Ini kan, nih materi ajar yang ibu siapkan. Ada? Sudah ada semua, nak? Nah, di gambar yang pertama itu aktivitas apa ya yang dilakukan orang bertiga itu? Menaiki dan siapa yang suka naik tangga turun tangga? Oh, semuanya suka ya? Karena coba, Arum rumahnya ada tangga ya di rumah ya? Oh ya. Terus yang kedua gambar apa, Rafa? Oh iya, lagi main sepeda ya, mengayuh sepeda ya Rafa ya. Rido suka bermain sepeda, Rido? Rizky, kalau main atau sama-sama? Rame-rame ya? Ketiga, yuk kita lihat gambar yang ketiga. Gambar apa itu? Cewek-cewek nih suka main itu. Yang suka membantu ibu guru di sini membawa buku. Oh, semuanya suka ya membantu. Jadi salah satu aktivitas yang memanfaatkan organ gerak, kan kemarin kita sudah belajar nih organ gerak kita, otot dan tulang ya. Nah, aktivitas yang memanfaatkan alat gerak itu contoh yang pertama yaitu menaiki dan menuruni tangga. Yang kedua, mengayuh. Ketiga, keempat, Mengangkat buku. Oke, sekarang coba angkat buku coba. Mengangkat buku coba. Nah, semua itu yang kita lakukan, mengangkat buku itu memanfaatkan organ gerak. Itu adalah aktivitas yang memanfaatkan organ gerak. Ini ada lagi nih gambar yang kelima. Gambar apa kita? Lagi ngapain itu? Makan. Yang keenam? Harus minum. Yang ketujuh? Bisa berlari. Siapa nih di sini? Kalau istirahat suka lari-lari. Wah, suka ya, Fadila. Terus berjalan. Ibu Nali dari tadi berjalan dari sini ke sini, dari sini ke sana. Itu apa namanya? Berjalan. Itu merupakan aktivitas yang memanfaatkan organ gerak. Terus ini, tadi Bu lihat sebelum masuk kelas ada yang main bola nih, melempar bola. Terus melompat. Siapa yang suka melompat? Lompat-lompat. Nah, terus ada menulis. Coba menulis, pegang pensilnya atau penanya. Nah, aktivitas yang kalian lakukan itu merupakan aktivitas yang memanfaatkan organ yaitu otot dan tulang pada tangan kalian. Nah, sekarang ini ada aktivitas, contoh aktivitas untuk menjaganya. Kita sudah punya nih organ gerak. Terus cara kita menjaganya gimana ya? Di sini sudah menyajikan gambar ilustrasinya. Ada 5 yang di sini. Coba nomor 1 itu Fadil. Gambarnya ngapain aja kita kalau mau menjaga kesehatan organ gerak kita? Nomor 1. Nah, makannya makanan. Makanan yang apa? Iya, makanan yang sehat, bergizi dan seimbang. Terus yang kedua, gambar apa itu gambar? Orang yang sedang apa itu? Bisa berolahraga. Coba kita sebutin. Ada olahraga aja. Yang pertama baju kuning. Sepak bola. Yang kedua baju putih.
tidur yang dengan posisi tidur yang benar. Tidak boleh tengkurap, kaki lurus ya. Tidak boleh membengkokkan tulang punggungnya ya. Tidurnya atau miring. Kemudian yang keempat, gambar apa Rido? Berdiri ke nomor 4. Berdirinya coba. Siap, gerak. Siap, gerak. Ayo. Kan PBB selalu dilatih nih. Jadi siapa ya anak ibu yang masih membungkuk ya? Wah, ternyata anak ibu tidak ada yang membungkuk. Bagus ya, tepuk tangan dong untuk Mas Iman. Jadi berdirinya harus tegak. Tidak boleh membungkuk. Oke? Sekarang nomor 5. Duduk. Posisi duduk yang siap. Tidak boleh membungkuk. Ayo, duduknya lurus ke depan. Lurus seperti gambar yang ada itu ya. Nah, kalau membaca buku juga yuk. Gambarnya itu yang kelima, yang silon jangan ditiru. Jadi yang di checklist ya, yang benar. Coba kalau baca buku, kalau nulis, duduknya tidak boleh membungkuk. Nah, pintar ya, kayak gitu ya, ya. Jadi aktivitas yang dapat menjaga alat gerak kita ini, alat gerak kita. Yang pertama, makan makanan yang bergizi, yang banyak mengandung vitamin D. Nah, nanti dibahas ya setelah ini. Terus yang kedua, berolahraga. 3, posisi tidur yang benar. Ya Rizky. Yang keempat, berdirinya tidak boleh apa Rizky? Berdiri tidak boleh apa? Iya, membungkuk. Terus duduknya juga tidak boleh membungkuk. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan gambar mindsetnya tentang konsep. Jadi contoh dari aktivitas yang memanfaatkan kerja organ gerak pada manusia. Baca satu persatu ya, gilir dari Fadil. Itu yang ada di PowerPoint. Nah, sebutkan contoh aktivitas yang memanfaatkan kerja organ gerak. Disebutkan bergiliran. Coba dari Fadil. Menulis, Oke, Rido. minum, Jalan. Oke. main sepeda, Mengayuh sepeda. Nif. mengangkat beban, Harum. berlari, Berlari. Nisa. menaiki dan menuruni tangga. Iya, jadi itu contoh untuk kita ngapain? Yang memanfaatkan organ gerak kita. Sekarang kalau tadi aktivitas yang memanfaatkannya, sekarang aktivitas yang menjaga organ gerak kita. Siapa yang menyebutkannya coba? Saya dulu. Zelka apa Kak? Coba Zelka sebutkan ya. Cara menjaganya yang pertama? Makan makanan yang bergizi dan seimbang. Oke, benar. Tepuk tangan dong untuk Zelka. Sekarang siapa lagi coba? Coba Nisa, apa jawabannya? Berolahraga. Berolahraga, benar gak? Benar. Yang ketiga, Rido coba Rido. Posisi tidur yang benar. Benar? Rafa, coba dari dia. Apa? Yang keempat? Posisi berdiri yang benar. Iya, posisi berdiri yang benar. Messi menambah pemahaman anak-anak ibu, Nari sudah menyiapkan video pembelajarannya tentang aktivitas untuk menjaga kesehatan organ gerak. Mau nggak nontonnya nih kira-kira nih? Mau? Nanti mau ngobrol? Enggak ya? Coba siapkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada videonya. Hari ini kita akan belajar tentang cara memelihara kesehatan organ gerak manusia. Yang pertama, duduk dengan posisi tegak. Yang kedua, tidurlah dengan posisi terlentang atau miring dengan posisi tubuh diluruskan. Ketiga, berdirilah dengan posisi tubuh tegak.
Yang keempat, konsumsi makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung vitamin dan mineral. Yang kelima, berolahraga. Kita akan belajar tentang cara teratur. Kita akan belajar tentang cara memelihara kesehatan organ gerak manusia. Yang pertama, duduk dengan posisi tegak. Yang kedua, tidurlah dengan posisi terlentang atau miring dengan posisi tubuh diluruskan. Ketiga, berdirilah dengan posisi tubuh tegak. Yang keempat, konsumsi makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung vitamin dan mineral. Yang kelima, berolahraga secara teratur. Baik, tadi dari video yang Ibu lihatkan tadi ada video untuk menjaga organ gerak kita. Sama kan seperti yang Ibu sampaikan tadi. Coba siapa yang masih ingat ini video tadi? Pertama, dengan cara duduk dengan benar. posisi yang benar, tegak. Terus kalau berdiri, iya, berdirinya juga tegak, tidak boleh bungkuk. Terus apa lagi? Tidur dengan posisi yang benar. Apa lagi, Nan? Makan makanan yang bergizi dan seimbang. Terakhir, pinter, berolahraga. Nah, dari pembelajaran tadi ada nggak pertanyaan nih? Enggak. Paham beneran? Paham. Yus. Yus. Nah, sekarang Ibu sudah menyiapkan bacaan tentang sepeda. Tadi kan ada nih anak Ibu yang ke sekolahnya dengan bersepeda. Sekarang Ibu punya cerita tentang sepeda nih, tentang bersepeda. Coba siapa yang berani mau membacakan paragraf pertama dan kedua dari teks bacaan yang berjudul bersepeda? Siapa? Baik, coba sekarang siapa yang mau membacakan paragraf pertama dan kedua pada teks yang berjudul bersepeda ini? Saya. Kalau semua ya, coba sekarang siapa ya? Intan dulu aja ya. Berdiri ya Intannya. Wah, suara. Merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak sehingga tidak menimbulkan polusi. Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja, bahkan banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha saja. Namun sebenarnya bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh. Selain memperkuat otot-otot bagian kaki dan paha, bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang, pinggul, dan lengan. Intan. Lancar ya bacanya karena sudah kelas 5 ya, Nak ya. Kan paragraf ketiga dan keempatnya, Nak ya. Yang lain menyimak ya. Jika bersepeda secara
Secara rutin kesehatan jantung kita akan tetap terjaga selama bersepeda. Jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Efek positif terhadap jantung menurut ini juga akan membawa efek-efek positif lainnya seperti melancarkan peredaran darah dan oksigen. Dengan demikian kita bisa terhindar dari munculnya gangguan-gangguan yang berkaitan dengan jantung dan peredaran darah dalam tubuh. Salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Sepeda secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Hal ini akan membuat kamu selalu bugar dan berenergi setiap harinya. Efek positif terhadap jantung menurut ini juga akan membawa efek-efek positif lainnya seperti melancarkan peredaran darah dan oksigen. Dengan demikian kita bisa terhindar dari munculnya gangguan-gangguan yang berkaitan dengan jantung dan peredaran darah dalam tubuh. Salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Sepeda secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Hal ini akan membuat kamu selalu bugar dan berenergi setiap harinya. Selanjutnya untuk paragraf 5, 6, dan 7. Ayo kita suruh Nisa dulu ya. Kita coba Nisa. Buat Nisa suaranya. Maksudnya dulu katanya. Kedengeran. Bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Oleh karena itu, bersepeda dapat menurunkan berat badan. Timbunan lemak-lemak dalam tubuh kita akan menyebabkan kegemukan yang tertekan dan lambat laun akan hilang. Tubuh kita pun akan kembali menjadi ideal. Oleh karena bisa membakar kalori dalam tubuh, maka bersepeda juga dapat menurunkan risiko terkena penyakit diabetes. Penyakit diabetes disebabkan karena tingginya kadar gula dalam darah. Kadar gula dalam darah bisa tinggi karena glukosa yang kita konsumsi setiap hari dalam tubuh kita. Bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Oleh karena itu, bersepeda dapat menurunkan berat badan. Timbunan lemak-lemak dalam tubuh kita akan menyebabkan kegemukan yang tertekan dan lambat laun akan hilang. Tubuh kita pun akan kembali menjadi ideal. Oleh karena bisa membakar kalori dalam tubuh, maka bersepeda juga dapat menurunkan risiko terkena penyakit diabetes. Penyakit diabetes disebabkan karena tingginya kadar gula dalam darah. Kadar gula dalam darah bisa tinggi karena glukosa yang kita konsumsi setiap hari dalam tubuh kita berubah menjadi kalori dan tidak mampu kita ubah menjadi energi. Timbunan kalori tersebut akan memicu meningkatnya kadar gula dalam darah. Adapun penyakit diabetes sendiri bisa menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit lainnya seperti jantung, kulit, mata, ginjal, dan penyakit lainnya. Manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres, seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa bersepeda merupakan kegiatan olahraga yang menyenangkan. Bersepeda memberikan hiburan tersendiri bagi kita. Pada waktu pagi dan sore hari untuk bersepeda sambil melihat-lihat indahnya pemandangan dan suasana sekitar berubah menjadi kalori dan tidak mampu kita ubah menjadi energi. Timbunan kalori tersebut akan memicu meningkatnya kadar gula dalam darah. Adapun penyakit diabetes sendiri bisa menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit lainnya seperti jantung, kulit, mata,
Tadi kan kita baca paragraf judulnya apa, Nak? Bersepeda. Nah, Ibu mengingatkan kembali materi kemarin. Apa itu arti ide pokok? Coba berapa? Ya, kalau Messi? Inti bacaan, Bu. Inti bacaan, benar. Coba siapa lagi? Arum ya, coba Arum. Inti sari bacaan. Inti sari dari bacaan. Jadi benar ya, ide pokok itu adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Kemudian, ide pokok disajikan dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama itu biasanya berada di awal atau di akhir paragraf. Dan itu kita kalian untuk menuliskan ide pokok pada paragraf. Ada 7 tadi paragrafnya. Jadi silakan ditulis di materi ajar. Ada lembar di sini. Buat di sini, Nak. Ide pokok paragraf pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Kita buat, Nak, ya. Sudah. Coba Intan, coba cek dulu jawabannya. Coba sebutkan jawaban kamu di paragraf pertama apa? Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Benar nggak ya kira-kira ya? Benar. Tepuk tangan untuk Intan. Sekarang paragraf kedua siapa ya? Nisa. Nisa. Nisa apa? Arum, coba. Nisa coba. Bersepeda akan mengencangkan otot-otot tubuh. Bersepeda dapat mengencangkan otot tubuh. Benar. Tepuk tangan untuk Nisa. Ketiga siapa? Rizka coba. Jika bersepeda istirahat ini kesehatan dengan kesehatan. Benar ya, itu sampai depan ya. Tangan Rizka. Yang keempat Rizky. Coba Rizky baca Ki. Ayo sekarang coba Mista jawab nomor 5, paragraf kelima. Bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Benar, Nak? Benar. Sana jawab. Yang keenam, coba Fadil jawaban paragraf keenam. Bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Ya. Diabetes. Tepuk tangan untuk Fadil. Yang ketujuh, siapa tadi ya yang mau? Coba Arum. Manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres. Tepuk tangan untuk Arum. Sekarang Ibu mau tanya sebelum berdiskusi, adakah pertanyaan tentang pembelajaran kita tentang ide pokok ini? Jelas, Nak? Jelas. Sekarang saatnya Ibu mengajak kalian untuk berdiskusi. Kita berdiskusinya per kelompok. Kelompoknya dengan teman sebangkunya, Nak, ya. Ibu akan membagikan LKPD kalian, lembar kerja peserta didik. Satu kelompok satu. Silakan dibuat dulu identitasnya, Nak. Nama. Silakan dibuat namanya dulu ya, Bisa. Berapa? Silakan dibuat namanya dulu ya, Bisa.
baca ya, baca petunjuknya, baca petunjuk dalam pengisian LKPD-nya. LKPD pertama itu petunjuknya. Kerjakan tugas ini dengan baik. Amatilah dengan teliti gambar ilustrasi di bawah ini. Jawab pertanyaan dan tuliskan jawaban pada kolom yang telah disediakan. Coba berdiskusi berdua ya, bertiga ya kalau yang di depan itu. Kerjakan dengan baik ya. Tanya dulu ya. Sekarang sudah selesai semua nak? Sudah. Kelompok pertama tadi coba ibu perhatikan yang paling cepat mengerjakannya. Siapa ya? Kelompok mana ya? Yang mau maju duluan ya? Ibu. Siapa dong? Coba. Anissa dulu. Dibacainnya di depan kelas ya. Yang lain perhatikan. Kita dengerin dulu jawaban mereka. Bener nggak ya? Banyak misi jilbab telat gambar ilustrasi di atas, maka yang menunjukkan banyak misi jilbab telat gambar ilustrasi di atas, maka yang menunjukkan dari 4 gambar ilustrasi di atas, manakah yang menunjukkan aktivitas yang memanfaatkan organ gerak 1, 2, dan 4. Tuliskan 5 contoh aktivitas yang memanfaatkan organ gerak: mengayuh sepeda, menulis, makan, minum, berjalan. Harum ya, selanjutnya. Berdasarkan teks baca di atas, temukan ide pokok pada setiap paragraf. Tulislah pada kolom yang sudah disediakan. Olahraga merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Paragraf kedua. Sebenarnya
Oke, tepuk tangan untuk penampilan kelompok Arganisa. Sekarang giliran kelompok Rizky dan Messi. Coba maju ke depannya. Yang lain perhatikan ya. Olahraga merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan. KPD 1 dulu, Nak. Dari 4 gambar ilustrasi di atas, manakah yang menunjukkan aktivitas yang bermanfaat? Organ gerak 1, 2, dan 4. Ya, benar. Tuliskan 5 contoh aktivitas yang memanfaatkan organ gerak. Apa jawabannya, Nak? Mengayuh sepeda, menulis, makan, minum, berjalan. Ya. Selanjutnya KKPD kedua. Berdasarkan teks bacaannya, temukan ide pokok pada setiap paragrafnya. Tuliskan pada kolom yang sudah disediakan. 1. Olahraga merupakan salah satu cara untuk menjaga Silakan sama Mista, jangan berisik ya. 2. Sebenarnya tidak semua kegiatan olahraga memakan waktu dan biaya besar. Selain mudah berlari juga memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Nah, benar ya. Tepuk tangan dong untuk kelompoknya Rizky dan Messi. Nisa dan Delta. Kelompok siapa lagi ya selanjutnya? Ayo. Coba Rizka sama Sylvan dulu. Dari 4 gambar ilustrasi di atas, manakah yang menunjukkan aktivitas yang memanfaatkan organ gerak? Tuliskan 5 contoh aktivitas yang memanfaatkan organ gerak. Mengayuh sepeda, menulis, makan, minum, dan berjalan. Untuk kelompok Rizka dan Delta. Kelompok terakhir nih, kelompok paling heboh dari tadi yang mau. Ayo, majulah bertiga. Ayo. Dari 4
cukup besar. Selain murah dan mudah, berlari juga memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Lihat, pertama dong, kelompok terakhir kelompok Intan dan Kak Adil. Baik, terima kasih sudah menampilkan hasil diskusinya dengan baik tadi ya, Nak ya. Bagus-bagus nih. Jadi sekarang waktunya kira-kira siapa ya kelompok yang paling terbaik di hari ini? Nah, kelompok yang terbaik di hari ini jatuh kepada kelompok terakhir tadi ya, kelompok Intan, Ridho dan juga Fadil. Maju ke sana, tepuk tangan dong. Baik, ada sesuatu yang bisa berikan nanti bagi-bagi sama teman-temannya Nak ya. Ini selamat ya dari kelompok terbaik di hari ini. Tangan. Teman-teman. Oke, untuk kelompok yang lain nanti kalau belajar lagi sampai bulan besok belajarnya dengan lebih giat lagi agar bisa menjadi kelompok yang terbaik. Baik. Sekarang Ibu mau tanya, hari ini kita belajar apa aja ya? Coba yang ingat kita belajar apa aja? Messi. Ide pokok dalam suatu paragraf ya, bacaan. Apa lagi Nak? Aktivitas yang memanfaatkan kerja organ gerak pada Pintar. Satu lagi, aktivitas yang menjaga iya, yang memanfaatkan organ gerak. Jadi kita belajar ada 3 nih. Apa lagi terlihat? 1, 2, aktivitas yang memanfaatkan kerja organ gerak. ya pintar ya. Ada pertanyaan Nak tentang materi kita hari ini? Ya Kak, benar-benar ya belajarnya Nak ya. Oke. Ibu sudah menyiapkan evaluasi hari ini agar Ibu bisa melihat pemahaman anak-anak Ibu sampai mana nih tentang materi hari ini. Ibu akan membagikan lembar evaluasinya. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh mencontek. Kerjakan dengan baik ya. Tulis ya, sendirian ya, nggak boleh bekerja sama. Bu tunggu. Kerjakan dengan benar Nak ya, dibaca.
Ibu akan langsung menilainya ya. Evaluasi dari kalian ya. Baik, Ibu akan memeriksa ini ambil arum. Ambil arum punya nak. Hasil kerjanya nak. Misi, misi, jual, misi, Dina, misi, Sa, misi, misi, minta, misi, delta, misi, 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 misi. Baik, setelah melihat hasil dari pekerjaan anak-anak ibu hari ini, ya Fadil? Fadil ya? Fadil ya? Melihat dari hasil pembelajaran yang ibu lihat dari hasil evaluasi hari ini, ternyata anak ibu 90% sudah mendapatkan nilai 100. Hanya ada orang dua yang tidak dapat nilai 100 dari menjawab soal 10 soal itu. Tepuk tangan dong untuk kalian semua. Nah, sekarang ibu akan mengingatkan kalian untuk mempelajari pembelajaran kedua subtema 1, pembelajaran kedua dari tema 1, subtema 2, pembelajaran kedua untuk pelajaran kita besok ya Naya? Baik, sekarang silakan disimpan bukunya. Semua ya. Kalau kelas untuk diimpi doa sebelum pulang ya. Bukunya simpan. Simpan semua ya.
dalam masa pandemi, anak-anak ibu harus menerapkan selalu protokol kesehatan 3M. Apa yang pertama adalah Memakai masker. ya, pakai dulu maskernya. Kenapa nggak pakai? Tuh, pakai. Pakai maskernya ya. Kedua, hadir pakai sabun. Terus yang ketiga, Menjaga jarak. baik, pembelajaran hari ini tutup sampai sini. Besok ketemu lagi sampai benar dalam pembelajaran tema 1 subtema 2 pembelajaran kedua. Di rumah pembelajaran hari ini diulang, ya Nak, ya. Jangan main-main. Terus kalau main jangan jauh-jauh karena kita masih dalam masa pandemi ya Nak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.